Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Agustri Sinta. Saya akan menjelaskan tentang prosedur pendaftaran dan prosedur beracara di peradilan agama. Pertama saya akan membahas prosedur pendaftaran dahulu. Pertama, pihak yang berperkara datang ke pengadilan agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan yang ingin diselesaikan. Selanjutnya yang kedua itu pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 rangkap untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat. Selanjutnya yang ketiga, petugas meja depan dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir dan menyebutkan panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Besar panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut. Nah, itu didasarkan pada pasal 182 ayat 1 HIR atau pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Selanjutnya, lalu ada catatan. Nah, yang pertama itu bagi yang tidak mampu dapat diizinkan berperkara secara prodeo atau secara cuma-cuma. Nah, ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan cara melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisir oleh camat. Nah, yang kedua, bagi yang tidak mampu, maka panjar biaya perkara ditaksir sekitar Rp0 dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar SKUM. Nah, terus didasarkan pada pasal 237 sampai dengan 245 HIR. Selanjutnya yang ketiga, itu dalam tingkat pertama para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo atau secara cuma-cuma. Itu perkara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya. Yang keempat, selanjutnya saya akan petugas meja pertama itu menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar atau SKUM dalam 3 rangkap. Yang kelima, pihak berperkara itu harus menyerahkan kepada pemegang kas atau kasir surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Selanjutnya yang keenam, pemegang kas menandatangani surat kuasa untuk membayar atau SKUM membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam surat kuasa untuk membayar dan dalam surat gugatan atau permohonan. Selanjutnya yang ketujuh, pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar atau SKUM kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. Nah, selanjutnya yang kedelapan. Nah, yang kedelapan ini pihak berperkara itu datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dan slip bank tersebut sesuai dengan surat kuasa untuk membayar SKUM seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi, menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. Selanjutnya yang kesembilan itu setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, nah maka pihak berperkara itu menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar kepada pemegang kas. Nah, yang ke-10, pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Nah, selanjutnya pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan
tindasan pertama surat kuasa untuk membayar atau SKUM, serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan. Terus yang ke-11, pihak berperkara menyerahkan kepada meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 rangkap, serta tindasan pertama surat kuasa untuk membayar SKUM. Ke-12, selanjutnya, petugas meja kedua mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register yang bersangkutan, serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. 13. Petugas meja kedua menyerahkan kembali 1 rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. Selanjutnya, pendaftaran selesai, maka pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita atau jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan. Setelah ditetapkan susunan majelis hakimnya atau PMH dan hari sidang pemeriksaan perkara PHS. Selanjutnya saya akan membahas tentang prosedur beracara di peradilan agama, yaitu setelah perkara itu didaftarkan, pemohon dan penggugat dan pihak termohon atau tergugat serta turut termohon atau turut tergugat menunggu surat panggilan untuk menghadiri persidangan. Nah, ketika sudah ada dapat pemanggilan dari jurusita, nah tahap persidangan yang pertama, majelis hakim tuh akan memeriksa dulu identitas Anda dan suami, pokoknya identitas yang berperkara lah. Terus yang kedua, nah jika yang berperkara sudah hadir, maka majelis hakim berusaha untuk mendamaikan dulu nih, ada yang namanya proses mediasi. Baik langsung maupun proses ya. Terus yang ketiga, majelis hakim berusaha untuk mendamaikan Anda, orang yang berperkara dalam setiap kali persidangan. Namun yang berperkara itu punya hak untuk menolak proses dari perdamaian tersebut atau proses mediasi. Nah, terus yang keempat, nah jadi yang berperkara ini boleh nih untuk memilih mediator yang tercantum dalam daftar yang ada di pengadilan tersebut. Selanjutnya, namun bila proses mediasi itu tidak tercapai, maka majelis hakim akan memulai pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan gugatan dari penggugat. Terus selanjutnya ada tahap replik duplik. Replik duplik itu adalah tahap yang kesempatan untuk tergugat. Sebelum replik duplik, tergugat ketika gugatan telah dibacakan oleh penggugat, selanjutnya tergugat harus menjawab dari gugatan tersebut, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, selanjutnya ketika sudah ada proses jawaban dari tergugat, maka selanjutnya kesempatan penggugat untuk menanggapi dari jawaban tergugat tersebut. Jadi ini yang disebut dengan replik duplik. Replik duplik itu adalah dimana ketika penggugat dan tergugat itu saling menanggapi jawaban atau menyanggah jawaban atau pernyataan dari masing-masing pihak. Terus selanjutnya ketika tergugat sudah memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat, maka penggugat itu harus menanggapi dari jawaban tergugat tersebut, baik secara lisan maupun secara tertulis. Selanjutnya itu, diberikan kesempatan lagi tergugat untuk menjawab kembali tanggapan dari penggugat, itu yang disebut replik. Lalu selanjutnya penggugat akan dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil. Hakim akan meminta bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dan tergugat akan dimintakan juga bukti-bukti untuk menguatkan bantahannya tersebut. Ya, selanjutnya penggugat dan tergugat itu akan menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperkara. Nah, terus majelis hakim, proses selanjutnya majelis hakim
akan bermusyawarah tuh untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa. Terus tahapan yang terakhir di mana majelis hakim akan membacakan putusan hasil dari musyawarah majelis hakim. Setelah udah dikeluarkannya putusan, pihak yang tidak puas itu dapat mengajukan upaya hukum. Ada banyak upaya hukumnya, itu ada 3, ada verset, banding, dan peninjauan kembali. Nah, karena verset sudah terjadi, maka pihak yang kalah itu bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Nah, ketika sudah merasa tidak puas juga, maka dapat dilakukannya peninjauan kembali. Selanjutnya, dan itu kurun waktunya itu 14 hari. Pengajuan upaya hukum itu dapat diajukan 14 hari setelah ditetapkannya putusan tersebut. Selanjutnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perkara permohonan kalau ini permohonan talak ya di pengadilan agama, maka menetapkan hari sidang ikrah talak. Terus yang kedua, memanggil pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak. Nah, terus yang ketiga, jika dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkannya sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama. Jadi ketika sudah ditetapkannya putusan, maka pada saat itu juga ada tenggang waktu 6 bulan untuk suami dan istri untuk melaksanakan ikrar talaknya tersebut. Jadi tapi kalau misalnya tidak dilaksanakan, maka gugur kekuatan hukum ingin cerainya tersebut. Terus setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkannya lah akta cerai. Nah, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perkara cerai gugat, maka dapat dikeluarkan akta cerai. Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan dari putusan tersebut. Namun apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama yang memutus perkara tersebut. Sekian penjelasan mengenai prosedur pendaftaran, mulai dari pendaftaran sampai beracara dan akhirnya putusan selesai di peradilan agama mengenai talak atau perceraian. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.